Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun masih dalam kondisi virtual, yaitu tatap muka dengan menggunakan salah satu aplikasi meeting di dunia maya. Itu adalah rahmat yang tiada duanya untuk kita semuanya. Untuk itu pada hari ini kita akan bertemu untuk mohon untuk teman-teman dimatikan, di unmute kecuali saya dan Bu Wida. Bu Nisa tolong. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi. Pada hari ini kita akan melaksanakan tugas terakhir dari salah satu peserta Gubuk Jatim Cerdas gelombang ketiga, yaitu Ibu Widayati Rahayu dari SMA Negeri 1 Bululawang, yang pada saat ini beliau akan mendiseminasikan salah satu materi dari Gubuk, yaitu pemakaian Webex Meeting. Untuk menyingkat waktu, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu saya panggil untuk Ibu Widayati Rahayu mendiseminasikan materinya, yaitu pemakaian Webex Meeting. Monggo Bu. Terima kasih Pak Puspo Andoko yang pada kesempatan hari ini sudah berkenan sebagai host maupun sekaligus moderator dalam tugas saya di Gubuk Jatim Cerdas tahun 2020 gelombang ketiga. Baiklah Bapak Ibu yang hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini patut kiranya kita sampaikan dulu, kita panjatkan dulu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan sehingga kita bersama bisa dipertemukan di dalam pertemuan yang hebat, pertemuan virtual melalui Webex Meeting yang schedule-nya sudah kami sampaikan dan Bapak Ibu diberi kesehatan dan diberi kelancaran kemudahan dalam menghadiri Webex Meeting kami. Ibu-ibu dan bapak yang hebat, guru cerdas Jatim, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas, ya, menyampaikan beberapa PPT, menyampaikan materi. Saya mengambil materi dari materi pertama yaitu dari Bapak Yohan Adi Setiawan Sarjana Komputer, yaitu tentang pemakaian Webex Meeting. Kenapa Webex Meeting? Webex Meeting ini memang sangat mudah di antara aplikasi-aplikasi lain dan Webex Meeting itu bedanya dengan aplikasi lain. Di Webex Meeting kita bisa sekaligus jadi 3 peranan, yaitu sebagai host, kemudian sebagai peserta maupun jadi presenter. Jadi ini yang akan saya sampaikan. Baik, itu adalah PPT yang pertama, yaitu sama dengan aplikasi lain. Untuk masuk ke Webex kita juga harus mengunduh dulu. Webex juga bisa digunakan di HP maupun
bisa digunakan di laptop. Sama semua, kalau Webex sama caranya. Pertama kali kita harus masuk di Google Chrome ya, dan ketik saja webex.com. Di webex.com di sana masuk sign in, itu sama seperti dengan aplikasi-aplikasi yang lain, yaitu kita dibutuhkan apa itu namanya email maupun password kita. Itu yang pertama yang kita lakukan. Lah setelah di sana nanti barangkali ini lanjut lagi ya. Oke, di situ saja tidak apa-apa. Di sana nanti kita akan menemukan dua apa ini, di layar ada dua, Webex Meeting dan Webex Team. Nah, di sana kita gunakan Webex Meeting, tetapi kebetulan di PPT saya tidak saya tampilkan, saya langsung masuk ke sana ya. Kemudian di Webex Meeting kita masuk menggunakan email kita. Lanjut, Pak, untuk PPT selanjutnya Pak Puspo. Setelah itu, setelah kita masuk ya, kita akan mengisi seperti yang saya sampaikan tadi, mengisi email dan password kita, lalu klik continue. Nah, di sana nanti kita bisa kita sudah masuk kepada ruang kita. Jadi di slide berikutnya, kalau sudah selesai ya, kita enter, kemudian kita masuk kepada ya, itu saya contohkan personal room. Lah di sana kita akan membuat dulu. Kalau kita buat sebelum start meeting, kita harus membuat schedule, di mana schedule itu yang harus kita sampaikan, kita bagikan kepada teman-teman untuk melaksanakan pertemuan nanti. Di sana nanti kita tidak saya jelaskan di PPT ini secara global hanya di halaman depan. Di dalam schedule itu nanti kita akan kita akan bisa mengetik ya, mengetik ini judul judul pertemuan, kemudian waktunya kita sesuaikan malam hari atau siang hari. Kemudian di sana kita setting waktu juga, nanti akan kelihatan di sana. Kebetulan PPT saya kurang lengkap ini ya. Setelah itu di sana bedanya Webex dengan aplikasi lain, contoh saja dengan Zoom. Kalau Zoom itu hanya 40 menit, kita hanya bisa setting 45 menit, tapi kalau di Webex itu kita bisa 50 menit atau sekitar 1 jam. Nah, kemudian langsung klik schedule, nanti akan tampak ya schedule, maka link itu kita copy saja, kemudian bisa kita bagikan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja, karena sebagai host, misalnya sebagai host, kita akan langsung start meeting dengan klik link yang sudah dibagikan oleh yang si pembuat schedule, oleh saya misalkan. Kemudian langsung klik saja di sana, maka kemudian langsung join pertemuan, join meeting. Untuk itu kemudian selanjutnya kita tunggu partisipan siapa saja. Nah, sebagai presenter kelebihannya host ini bisa mendelegasikan tugas ya, memberikan tugas, pengalihan tugas kepada yang lain. Jadi bisa di sana bisa dipindahkan tugas host, tugas moderator, tugas partisipan itu bisa diatur. Demikian mungkin. Kemudian itu kalau sebagai host. Kalau sebagai peserta, nah kemudian tampilan ya. Sebagai peserta kita bisa chatting, di sana juga sama dengan aplikasi lain, bisa chat. Kemudian kita juga bisa kalau di Zoom itu raise hand, kalau ini enggak, langsung bisa ingin bertanya langsung di mute dan unmute
suaranya dan itu bisa di-setel oleh si host. Barangkali itu saja yang sangat mudah. Kalau pakai penjelasan malah sepertinya seperti ribet riweh begitu, tetapi lebih baiknya memang kita harus langsung praktek. Seperti yang sudah kita laksanakan pada hari ini, yaitu diseminasi cara pemakaian Webex, namun hanya secara global, dan saya yakin dengan cara yang singkat ini pasti akan mudah dilaksanakan oleh kita semua. Semoga dengan tayangan saya yang sangat kurang ini, yang kurang dari sempurna ini bisa membantu cerdasnya anak-anak didik kita di tahun pelajaran mendatang, di mana tahun pelajaran baru ini sepertinya juga masih kita sebagai guru harus memanfaatkan betul-betul aplikasi virtual, baik itu apapun ya, apapun harus kita laksanakan karena sepertinya kegiatan pembelajaran konvensional belum bisa kita laksanakan. Demikian Pak Puspo, waktu saya kembalikan kepada Pak Puspo. Sebelum barangkali ada teman-teman atau Bapak Ibu lain yang ingin menanyakan apa tentang yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang materi pemakaian Webex Meeting ini. Terima kasih Pak Puspo, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Widayati yang telah menyampaikan secara singkat, padat, dan berisi untuk salah satu materi, yaitu pemakaian Webex Meeting di salah satu aplikasi di internet itu. Memang sekarang waktunya untuk tanya jawab, namun karena waktu yang tidak mengizinkan, jadi saya mohon untuk pertanyaan ini nanti akan saya langsung delegasikan saja. Ini ada 2 orang yang nanti akan bertanya. Yang pertama, monggo Bu Sulis yang mau bertanya. Monggo Bu Sulis. Monggo Bu Sulis, kalau mau bertanya. Masih sama pertanyaan saya. Kalau saya menggunakan aplikasi dengan HP ya Bu Widayati, untuk memindahkan saya sebagai yang punya room meeting kepada host itu caranya bagaimana? Ya. Bu Widayati. Ya, itu pertanyaannya. Jadi kalau seandainya saya sebagai host kemudian ingin mendelegasikan salah satu peserta itu untuk menjadi presenter ya, host atau presenter ya, bisa saja, pokoknya salah satu dari pengguna dari ini itu bagaimana? Monggo Bu Wida. Oke. Terima kasih Bu Sulis pertanyaannya. Memang kelebihan dari Webex dengan aplikasi virtual lainnya ini memang kita enaknya itu kita bisa memindahkan peran kita baik sebagai host maupun sebagai partisipan. Jenengan di layar itu akan tampak klik kanan, di sana ada host, ada partisipan, tinggal klik saja begitu. Begitu ya Bu Julis. Ya mungkin saya bisa mungkin saya bisa jelaskan itu. Jadi klik kanan itu mendelegasikan, karena kita ingin mendelegasikan berarti kita harus ngeklik salah satu dari peserta yang ada, itu namanya mungkin atau fotonya mungkin, itu baru diklik kanan, kemudian mau dijadikan apa beliaunya, begitu. Kalau langsung praktek, kalau langsung praktek, iya memang kalau langsung praktek penak memang, ya itu. Ya, enak sekali. Ya. Bu Nini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu Nini? Ada? Ada enggak? Ada? Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widayati, di sini saya tidak akan menanyakan yang
karena saya juga belum mengerti juga. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Dengan pemakaian ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Di antaranya apa saja, Bu? Oh, terima kasih Bu Nini. Maksudnya nyaman buat kita apa enggak gitu loh? Oh ya, sangat nyaman sekali. Saya bisa menjelaskan bahwa dengan pemakaian Webex ini adalah aplikasi yang paling mudah dilaksanakan. Kemudian Webex ini juga misalkan kita kepada partisipan kita itu misalkan siswa kita atau teman-teman kita misalkan pada dalam meeting-meeting tertentu itu kita bisa men-share apa yang kita punya, data-data yang kita punya. Baik itu contohnya seperti sekarang ini kan kita men-share PPT Bu Nini ya. Itu juga mudah. Kemudian yang jelas Webex maupun aplikasi-aplikasi virtual yang lain akan menjadi mudah, akan menjadi lancar apabila hanya satu syaratnya. Syaratnya yaitu internetnya, pakai data ada, tetapi kalau satelitnya tidak berteman dengan kita pada hari itu, kita juga pasti akan kesulitan. Kemudian, jadi sangat membantu sekali, apalagi ketika masa-masa seperti sekarang ini di mana kita dituntut sebagai seorang guru harus cerdas memilih aplikasi, cerdas dalam memberikan materi kepada siswa, dan kita harus cerdas memilih waktu juga, karena beberapa kali mencoba ketika malam hari itu sebenarnya kita perkirakan akan lancar, justru gagal. Jadi hal yaitu internet, sambungan jaringan itu memang harus bersahabat. Ya. Maka itu yang paling betul memang. Iya. Begitu Bu Nini jawabannya. Jadi bisa saya simpulkan yang jelas kita menggunakan Webex ini sangat mudah sekali, sangat bermanfaat sekali bagi kita yang akan kita membuat meeting, terutama untuk anak-anak. Namun demikian, yang paling utama adalah internet. Kalau internet ini memang bergangguan, memilih waktunya kurang tepat, ya itu kendala yang. Tapi semua yang jelas, semua yang ada dalam internet itu pasti kendalanya adalah ya itu tadi, gelombangnya kalau nggak tepat ya gitu. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah dijawil sama Bu Wida. Pertanyaannya jangan banyak-banyak. Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini, bisa saja langsung japri ke Bu Wida bagaimana penggunaan Webex yang enak seperti itu. Nah, itu. Jadi untuk sesi pertanyaan saya tutup. Terima kasih untuk Bu Sulis dan Bu Nini yang sudah memberikan satu pertanyaan, dan pertanyaannya sangat bermanfaat sekali, berguna sekali. Kemudian untuk Bu Wida saya berikan waktu hanya 30 detik untuk memberikan satu ringkasan dari apa yang sudah disampaikan, baik itu pemahaman dan pertanyaan. Monggo Bu Wida. Baik, terima kasih Pak Puspo. Saya akan, karena waktu yang diberikan ke saya untuk closing itu sedikit sekali, 30 detik. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi apapun yang akan kita laksanakan sebagai pembelajaran virtual, itu sangat banyak sekali pilihannya. Pilihan itu juga tergantung kebijakan dari Bapak Ibu presenter ya. Kita sebagai host ini untuk memilihnya. Kali ini yang saya sampaikan adalah tentang Webex, tentang aplikasi Webex yang bisa digunakan sebagai Webex meeting. Tetapi tidak hanya Webex meeting, banyak sekali virtual lainnya yang juga semuanya saya menyimpulkan itu juga sangat mudah, semuanya mempunyai manfaat yang sangat banyak.
Ya, hanya saja satu dalam pelaksanaan pembelajaran virtual memang satu syaratnya itu adalah jaringan harus bersih, jaringan harus sangat lancar. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas 5 di diseminasi materi di Gubuk Cerdas Jatim, yaitu tentang pemakaian Webex Meeting. Mohon maaf apabila salah dalam berucap, kemudian apabila ada yang kurang jelas maupun kurang paham, monggo silahkan japri melalui chatting WA yang ada. Terima kasih Bapak Ibu hebat sudah berkenan di dalam membantu meramaikan acara diseminasi tugas saya pribadi. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi dan saya sampaikan permohon maaf saya. Akhirul khatam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi materi pemakaian Webex Meeting yang disampaikan oleh Ibu Widayati Rahayu dari SMA Negeri 1 Bulelawang. Saya selaku host sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Ibu Widayati, terutama presenter, kemudian Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada hari ini, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, tutur kata saya, ataupun tingkah laku saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri pertemuan ini. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.